Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami kemarin tentang kepala militer Amerika Serikat dan Rusia yang berdiskusi membahas ancaman bom kotor di Ukraina melalui perspektif dari konsep backpassing. Di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Dwiki Prayoga, Hairunisa Farina, Ramadan Trisya Putra, Salsabila Florenza, dan saya sendiri Salsiana Ruspatiha. Kemudian selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama kita akan membahas isu, kemudian konsep dari backpassing itu sendiri, kemudian yang ketiga ada perspektif backpassing dalam isu ini, yang keempat ada sebab akibat dari backpassing yang dilakukan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang berita kepala militer Amerika Serikat dan Rusia yang berdiskusi membahas ancaman bom kotor di Ukraina yang akan dijelaskan oleh Dwiki. Kepada Dwiki saya persilahkan. Kepala Militer Amerika Serikat Rusia diskusi bahas ancaman bom kotor di Ukraina. Dalam diskusi ini, Amerika Serikat diwakili Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, sedangkan Rusia diwakili oleh Kepala Staf Militer Jenderal Valery Gerasimov. Kantor berita Rusia, RIA Novosti, menyampaikan, kedua pemimpin tersebut telah berdiskusi via telepon seperti dikutip dari Reuters. Sebelumnya, Moskow menuduh Ukraina menggunakan bom kotor dalam pertempuran, dan Gerasimov sempat berbincang dengan pihak Inggris untuk menyampaikan keberatan yang sama terkait rencana Ukraina menggunakan bom kotor. Namun, para menteri luar negeri seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menolak tuduhan tersebut, dan sebaliknya menilai tuduhan Rusia tersebut sebagai gelagat bahwa Moskow merencanakan serangan ke wilayah sendiri dan menuduh Kiev. Dikutip dari AFP, bom kotor merupakan peledak yang mengandung bahan radioaktif seperti uranium. Radioaktif tersebut akan menyebar ke udara usai bom tersebut meledak. Berbeda dengan nuklir yang mana tidak perlu menggunakan bahan radioaktif kualitas terbaik untuk menggunakan bom kotor. Bahan-bahan radioaktif yang digunakan bisa berasal dari rumah sakit, pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau laboratorium penelitian. Dengan demikian, penggunaan bom kotor jauh lebih murah dan mudah digunakan, namun tetap memiliki efek yang sangat mematikan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Dwiki. Yang selanjutnya adalah konsep backpassing yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsabila saya persilahkan. Baik, terima kasih Isal. Jadi backpassing singkatnya adalah strategi untuk mencapai soliditas dengan cara menyerahkan sebuah ancaman kepada negara lain, dengan harapan bahwa negara tersebut mampu untuk mengatasi ancaman tersebut. Atau dengan kata lain, suatu negara yang melakukan backpasser hanya mengandalkan negara lain juga merasa terancam dengan ancaman yang sama untuk mengatasi ancaman tersebut. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Salsa atas penjelasannya. Oke, yang ketiga ada perspektif backpassing dalam isu yang sedang kita bahas. Ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Seperti yang kita tahu dan yang sudah dijelaskan Salsa tadi, backpassing dalam isu kali ini dilakukan oleh Rusia yang menuduh Ukraina menggunakan bom kotor, dan ini merupakan tuduhan yang invalid karena belum terbukti kebenarannya. Backpassing sendiri adalah strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan negara lain untuk memikul beban atau sebagai tameng dari usaha untuk menghalangi atau kemungkinan berperang terhadap negara agresor. Ini adalah cara untuk menghindari tanggung jawab dalam membuat keputusan apapun dengan menyarankan bahwa ini adalah tanggung jawab negara lain untuk membuat keputusan tersebut. Backpassing dalam hal ini dilakukan oleh Rusia yang menuduh Ukraina menggunakan bom kotor, dan ini merupakan tuduhan yang invalid
karena belum terbukti kebenarannya. Sebelumnya, Moskow menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor dalam pertempuran dengan Ukraina. Sebaliknya, Ukraina menilai tuduhan Rusia ini sebagai gelagat bahwa Moskow merencanakan serangan ke wilayah sendiri dan menuduh Kiev. Di sini terlihat Rusia mencoba melakukan provokasi agar negara-negara lain melihat Ukraina memiliki citra yang buruk dan memilih untuk berpihak dan membela Rusia, padahal Rusia menyebarkan rumor yang kebenarannya belum terbukti benar. Selanjutnya ada sebab akibat dari backpacking yang dilakukan yang akan dijelaskan oleh Hairunisa. Kepada Hairunisa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan akibat dari backpacking yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan Institute for Study of War, Menteri Pertahanan Rusia kemungkinan berusaha untuk memperlambat atau menangguhkan bantuan militer Barat ke Ukraina dan ingin melemahkan aliansi NATO melalui seruan-seruan yang menakut-nakuti. Ada juga spekulasi bahwa Rusia berencana meledakkan sendiri bom kotor itu di wilayahnya dan menyalahkan pasukan Ukraina dalam serangan bendera palsu. Berdasarkan konsep backpacking, Rusia menggunakan Ukraina sebagai kambing hitam dan penanggung jawab atas dampak keputusan yang mereka ambil, yaitu dengan cara menuduh Ukraina menggunakan bom berbahaya untuk berperang. Hal ini bertujuan untuk memprovokasi negara-negara lain agar tidak berpihak kepada Ukraina, sehingga apabila perang terjadi, kesalahan ini akan dilimpahkan kepada pihak Ukraina karena telah menggunakan strategi perang yang sangat berbahaya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nisa atas penjelasannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ramadan Trisha Putra. Kepada Putra, saya persilahkan. Baik, kesimpulan dari backpacking yaitu implementasi dari konsep backpacking yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, terlihat juga dampak dan sebab akibat dari tindakan backpacking tersebut yang merugikan kedua belah pihak, Ukraina yang dinilai buruk dan Rusia yang menyebarkan berita yang tidak berdasarkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Putra dan teman-teman lain yang sudah membawakan materi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.